Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini hanya karena kasih anugerah Tuhan, hanya karena kasih kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah kami yang mengambil dan yang memberi. Kami sadari dengan segala kekurangan hidup kami. Kami perlu Engkau untuk terus ada di tengah-tengah hidup kami. Kami sadari kami lemah dengan penuh segala keterbatasan dan semua usaha yang kami kerjakan. Kalau tanpa ada kasih karunia Tuhan yang berlaku atas hidup kami menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, atas sebentar kami akan mendengar kebenaran firman supaya kami mengerti akan pengorbanan Engkau sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan
untuk kami demi menebus dosa, menebus kesalahan yang banyak kami kerjakan, kami lakukan. Kadangkala Tuhan kami mengerti, tapi kami terus juga sering kali melakukan. Kadangkala kami Tuhan tidak disadari, itu semua kadangkala kesalahan yang terus menerus kami lakukan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami dengan darah dan kuasa. Bekerjalah, berkaryalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Malam ini adalah istimewa. Ya, kenapa saya akan istimewa? Coba saya mempelajari banyak dalam Alkitab dan Perjanjian Lama. Dan sampai hari ini memang tradisi itu masih dipertahankan, khususnya kaum Yahudi, dengan merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah menyembelih domba muda, lalu mereka mengumpulkan teman-teman dan keluarga yang terdekat, bahkan keluarga besar mereka, satu keluarga. Dan mereka lakukan ini memang setiap antara bulan-bulan awal April dan menjelang, biasanya setelah panen. Dan ucapan syukur yang dilakukan, selain mereka juga melakukan itu, mereka memperingati Paskah ini juga diperingati oleh orang Yahudi sebagai langkah pembebasan mereka dari keluar tanah Mesir. Oleh karena itu mereka merasakan sebagai pembebasan, sehingga mereka diselamatkan. Mereka keluar dari tanah Mesir karena ada sebuah peristiwa anak domba yang harus mereka sembelih, lalu mereka menaruh di atas pintu mereka. Ditaruhnya semua darah anak domba supaya apa? Orang-orang Israel tidak mati. Anak-anak sulung orang Israel tidak mati, maka diperingatkanlah hal itu oleh bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terus menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu mereka memperingatnya dan sampai hari ini. Dan mereka mengumpulkan keluarga-keluarga besar untuk mengadakan pertemuan, melakukan perayaan Paskah dengan cara apa? Ya, mereka melakukannya dengan menyembelih kambing domba muda, lalu mereka makan dengan sayur pahit. Ya. Kalau sayur pahit itu rasanya seperti jamu yang tadi saya minum itu. Apa itu namanya? Oh, ya kayak gitulah kira-kira itu. Sayurnya kayak begitu, mereka sayur lalu dimakan dengan kambing domba. Mereka merayakannya, lalu mereka berdoa menyembah kepada Allah Yahweh, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah membebaskan dia. Ya, dan tradisi itu terus sampai hari ini. Bagaimana dengan kekristenan masa kini? Ya, sama. Di sana pun diperingati. Jadi bukan hanya dalam perjanjian baru tentang pembebasan, tetapi juga masalahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, disitulah orang Kristen sudah diperbaharui dengan anak domba Paskah. Siapa? Yesus Kristus. Jadi orang-orang Kristen pun di sana merayakan Paskah bukan sekedar merayakan dalam perjanjian lama, tetapi juga merayakan tentang pembebasan dari dosa, dari kesalahan dia. Lalu merayakannya Paskah itu dilakukan seperti tradisi yang sama, memberi domba. Lalu mereka memakannya. Dan mereka ada yang menggantikan dengan roti yang tidak berarti. Dan sampai hari yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus juga dengan roti yang tidak berarti. Itulah yang disebut perjamuan. Sebab perjamuan itu merupakan sebuah teladan, sebuah anjuran dari Tuhan sendiri untuk melakukan setiap kali mengadakan sebuah perjamuan
kudus Ekaristi. Oleh karena itu saudaraku, Yesus memberitahukan dengan sebuah metode ini untuk diperingati. Sebagai peringatan akan aku, sebagai peringatan akan aku. Kenapa kita melakukan sebulan sekali melakukan perjamuan kudus? Sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Oleh karena sebagai dasar saya akan bacakan dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 berkata demikian. Lalu Musa, Keluaran pasal 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat sop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulakinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tuang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan memusnahkan masuk ke dalam rumahmu untuk menulaki. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan bersujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Saudaraku, kita hari ini memperingati hari kematian Tuhan yang kemarin kita sudah peringati. Bangsa Israel melakukan Paskah itu 8 hari. Ya, 8 hari melakukan hal seperti ini. Kalau kita tidak perlulah, paling besok sama hari ini aja. Ya, besok adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oleh karena itu, ini sebuah perintah untuk diperingati. Musa memperlakukan ketetapan ini yang diperintahkan Tuhan untuk terus dilakukan oleh keturunan. Supaya apa? Mengingat, memperingati bahwa ada korban anak domba Paskah yang berlaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dan tegas Paskah telah dirayakan sebelum gereja memang mengenal tradisi. Paskah ini sejak abad kedua, Paskah merupakan perayaan orang Kristen. Yang paling penting karena peristiwanya adalah peristiwa yang sangat dasar, itu tolak dari pusat sebuah penyelamatan secara menyeluruh. Ini tercatat dengan sebuah peristiwa lewat kematian Tuhan. Saudaraku, Paskah dalam Perjanjian Lama, dan ini dinyatakan bahwa dalam Ibrani disebut dengan Passover, atau juga dengan kata Pasah, bahasa Yunaninya itu bahasa yang artinya pembebasan bangsa Israel. Dan sekarang ini sudah mengalami pembebasan dari segala dosa dan dosa. Oleh karena apa? Anugerah ada kasih Allah. Jadi sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru bukan sesuatu yang harus kita hilangkan.
Bukan kita anggap itu kan lama, itu perjanjian lama, tidak bisa. Kita tidak bisa hanya mengambil perjanjian baru, tidak. Semua rentetannya dari memulai karena adanya perjanjian baru, karena ada perjanjian lama. Bagaimana kita menghilangkan perjanjian lama kalau kita hanya toh di akhirnya aja nggak akan benar, saudara mentafsirkan sebuah Alkitab. Saudara tidak akan mengerti kalau dari awalnya saudara tidak memulai dari kapan lahirnya itu. Sekarang ini saudara terlalu membingungkan orang, terlalu hebat berteologi karena selalu mencaplok sedikit ngambil akhirnya saja, sehingga tidak mengerti arti fundamennya, dasar yang sesungguhnya substansinya dalam sebuah keselamatan, sehingga mendolak dari membolak balik firman. Dan inilah memang sebuah tanda akibat. Oleh karena itu, kenapa saya seringkali mengatakan kepada jemaat, teguh, tetap, tinggal, jangan bergeser. Sebab dasar kita adalah Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, saya katakan kepada saudara sekalian, kita memperingati hari ini, memang tidak perlu juga kita harus memperingati sama persis kayak perjanjian lama. Tujuannya kita dengan memperingati hari ini juga, ya, pas kebetulan kita hari ini, ya, bikin kambing ini. Nah, kita bikinlah dengan secara profetik, biar waktu kita langsung dari kambing juga. Amin. Oh, saudara bisa merasakan, oh iya, waktu perjanjian lama itu kayak begini merayakan Paskah, ya. Lalu mereka selalu dianjurkan dengan sayur pahit, tapi kita tidak begitulah, karena sudah cukup oleh Kristus Yesus. Kita cukup memperingati dengan lontong saya. Iya. Jadi tidak ada masalah, sebenarnya itu sebuah tindakan profetik politik ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan sebuah dasar ini kita terus mengingat akan bagaimana pengorbanan kita, pengorbanan Tuhan, saudara-saudara. Sadari betul bahwa Allah itu bekerja di tengah kita. Ketika kita mempercayai Allah, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Anugerah Tuhan akan tetap terus ada kepada kita selama kita masih mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan, Dialah penebus, Dialah Allah, Dialah Mesias. Maka ketika murid-muridnya mengatakan Engkaulah Mesias, Yesus tidak pernah membantu. Memang itulah yang dikatakan Bapa di surga. Tapi ada sekelompok kecil orang-orang yang masih menantikan Mesias. Sayang sekali, karena itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, diberitakan terus tentang Allah, tentang Yesus di seluruh dunia, bahkan untuk orang-orang Israel sendiri yang masih sampai sekarang ini berpegang kepada kepercayaan hanya tradisi yang dilakukan. Orang agama Yahudi Ortodok yang selalu menantikan masih Mesias, yang seringkali mereka tidak percaya kepada Yesus, hanya percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, yang masih terus menantikan Mesias yang akan memimpin menjadi raja atas bangsa. Tetapi saudara orang Kristen yang sekarang yang sudah mengerti kebenaran Allah, perjanjian lama dan perjanjian baru yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa orang-orang Yahudi Ortodok hanya memegang perjanjian lama dan tidak pernah melihat perjanjian baru? Justru itu orang-orang yang sekarang modern ini, yang namanya orang kaum milenium, kaum orang-orang muda yang hanya berpegang, berpatokan hanya pusatnya perjanjian baru. Apa bedanya dengan orang-orang Israel?
yang hanya megang perjanjian lama. Kita tidak seperti itu dari awal sampai akhir, dari kejadian sampai kita buat. Ini kekristenan yang sebenarnya menggunakan kitab yang dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Nah, saudaraku, firman Tuhan dengan jelas bahwa pada masa lalu umat Allah merayakan Paskah dan berbagai lambang. Karena seperti yang dinyatakan juga saudara, banyak dalam Kolose pasal 2 isi bait yang ke-17 ya, bahwa semua adalah sebuah lambang. Roti lambang hidup Kristus, darah anggur lambang dari darah Kristus. Saudaraku, semuanya kenapa perayaan dilakukan dalam kekristenan, dalam sebuah liturgi religius. Orang-orang yang percaya selalu menggunakan lambang-lambang. Bahkan hal ini sebenarnya untuk satu tujuan, damai kita sebagai esensi. Titik intinya adalah supaya saudara ini memperingati akan peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi sampai hari. Oleh karena itu, saudara, kiranya firman Tuhan sebentar memberi kekuatan, yakini begitu. Sekarang nanti dibagikan kambing domba muda, kita merayakan Paskah anak domba. Ya, makan walaupun sedikit, memang sedikit yang nggak biasa makan domba ya makan lagi. Jangan apa-apa ya. Nanti dengan perjamuan ya, walaupun hanya sedikit, cuma ini ambil dikit-dikit supaya saudara bisa menikmati perjamuan itu. Supaya kita berdiri, kita akan menyanyikan salib. Yang tidak ada pekerjaan, bukakan jalan mendapatkan pekerjaan. Kami percaya semua yang dikuasai, kuasa setan dilepaskan dalam nama Yesus. Dan domba Paskah dari Kristus Yesus yang kami hormati hari ini, ada kuasa yang mengalir melimpah kasihnya dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
dapatkan. Ya Allah. Angkat daging domba Paskah pada malam ini. Inilah daging domba muda, domba Paskah yang tertuju kepada Kristus yang di kayu salib. Dialah anak domba Paskah, sesuai dengan firman, karena dia berkorban saudara dari sana. Dan dialah Tuhan Juru Selamat, dia harus mengorbankan hidupnya. Oleh karena itu dia memperingatkan kepada kita, menyuruh dan memerintahkannya untuk memperingatinya. Dengar firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sakit saya sembuh, sakit saya sembuh, berkat saya mengalir, pekerjaan saya lancar, semua terbuka bagi saya. Berkat Tuhan ada bagi saya. Malaikat Tuhan ada menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kita angkat cawang. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyembuhkanku. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkanku. Mujizat Tuhan terjadi. Hari ini kami percaya dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini kami disembuhkan oleh Tuhan. Roh Tuhan memberikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Yeah.
perjamuan, dan kiranya kami percaya semua beban kami terlepas, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan terlepas. Hari ini banyak mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kurang berganti, rumah tangga dipulihkan, anak-anak Tuhan dibereskan, semua lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami berdoa hari ini dan kami menyudahi dalam acara perjamuan Paskah Anak Domba. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam